Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Pemirsa, sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dan selalu menjaga dan merahmati kita semua. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar cerita untuk menambah wawasan, dan juga bukan sebatas hiburan, akan tetapi kisah-kisah tersebut diceritakan kepada kita, disampaikan kepada kita agar kita mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surat Yusuf, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah Nabi Yusuf dari awal sampai akhir, Allah menutup surat Yusuf dengan firman-Nya, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, yang artinya, dan sungguh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kisah-kisah mereka tersebut, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul dan umat-umat terdahulu, ibrah, ada hikmah dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Nah, pada episod kali ini dan beberapa episod ke depan, insya Allah kita akan menyebutkan kisah-kisah yang terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan menggali dan mencoba menelusuri hikmah-hikmah ataupun pelajaran-pelajaran yang terdapat dalam kisah tersebut. Kali ini kita akan menyebutkan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah dalam kitab beliau yang sangat fenomenal, Sahih Al-Bukhari, yang merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi thumma aqbala 'ala an-nas faqala baina rajulun yasuqu baqaratan idh rakibaha fadarabaha faqalat inna lam nukhlaq lihadha innama khuliqna lilharth faqala an-nas subhanallah baqaratun takallam faqala fa inni uminu bihadha ana wa Abu Bakrin wa Umar wa ma huma thamma wa bainama rajulun fi ghanamihi idh 'ada adh-dhi'bu fadhahaba minha bishatin fatalaba hatta ka'annahu istanqadhaha minhu faqala lahu adh-dhi'bu hadha istanqadhtaha minni faman laha yawm as-sab' yawma la ra'iya laha ghairi faqala an-nas ذئب يتكلم فقال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. Yang artinya dari sahabat Abu Hurairah
radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh berjamaah dengan para sahabatnya. Thumma aqbala 'ala nas. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada para jamaah, menghadap kepada para sahabat beliau ridwanullahi alaihim. Lalu beliau bersabda, dahulu ada seorang laki-laki yang menggiring sapi betinanya. Lalu setelah itu orang tersebut menunggangi sapinya, dan karena kepayahan dan kelelahan orang ini memukul sapinya. Lalu apa yang terjadi? Faqalat, tiba-tiba sapi tersebut berbicara kepadanya. Apa yang diucapkan sapi tersebut? Inna lam nukhlaq lihada. Sesungguhnya kami diciptakan oleh Allah, sapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk diperlakukan seperti ini, ditunggangi kemudian dipukul. Innama khuliqna lil harth. Kata sapi tersebut, sesungguhnya kami diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertanian, untuk membajak sawah, untuk membajak ladang. Faqala an-nas, lalu para sahabat heran dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, Subhanallah, Maha suci Allah, ada sapi berbicara. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun aku mengimani, percaya kejadian tersebut, begitu juga Abu Bakar dan Umar, yang mana pada saat itu kedua sahabat yang mulia ini tidak hadir di sana. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabda beliau, dahulu ada seorang laki-laki yang bersama kambing-kambingnya, kambing gembalanya. Tiba-tiba ada seekor serigala ingin memangsa kambing-kambing tersebut, dan dia berhasil memangsa satu ekor dari kambingnya. Dan orang ini, sang pemilik kambing, berusaha menyelamatkan kambingnya dari cengkraman serigala. Dan akhirnya dia berhasil menyelamatkan kambingnya dari cengkraman serigala. Lalu apa yang terjadi? Serigala pun berbicara kepadanya sambil mengatakan, hari ini engkau bisa menyelamatkan kambing ini dariku. Faman laha yaumas sabu'. Lalu siapakah yang akan menyelamatkannya pada hari Sabu'? Hari Sabu' artinya adalah hari dan masa di akhir zaman, yang mana manusia disibukkan dengan fitnah dan huru-hara akhir zaman, sehingga mereka tidak ada waktu lagi untuk menjaga harta mereka, menjaga hewan ternak mereka, sehingga pada saat itu la ra'iya laha ghairi, tidak ada yang mengawasi kambing tersebut kecuali hewan-hewan buas sepertiku, kata serigala. Faqala an-nas, kemudian orang-orang mengatakan, Subhanallah, dengan penuh keheranan mereka mengatakan, Maha suci Allah, Dhi'bun yatakallam, seekor serigala berbicara. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa inni uminu bihadza ana wa Umar wa ma huma thamma. Adapun aku, kata Rasulullah SAW, mengimani, percaya akan kejadian tersebut, begitu juga Abu Bakar dan Umar. Dan pada saat itu Abu Bakar dan Umar tidak ada bersama mereka. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah yang kita bacakan di atas, kisah yang kita sebutkan akan membuat kita terheran-heran. Sebagaimana herannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan kisah tersebut. Lalu apakah mereka tidak percaya? Apakah mereka tidak membenarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu saja mereka membenarkan
meyakini apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja mereka heran, mereka kaget mendengarkan sesuatu yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Hal ini juga terjadi pada manusia pada umumnya. Ketika mereka mendengarkan sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh nalar dan logika manusia yang terbatas, mereka akan kaget, mereka akan heran. Dan pada hadis ini, mereka mendengarkan sesuatu yang membuat mereka heran, yaitu berbicaranya seekor sapi dan berbicaranya seekor serigala kepada manusia. Namun, yang lebih luar biasanya adalah, yang lebih hebatnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengatakan, aku beriman percaya kepada kejadian itu. Sebagaimana begitu juga Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian rawi menambah keterangan dalam hadis tersebut, pada saat itu Abu Bakar dan Umar tidak ada di sana. Dalam beberapa kitab hadis disebutkan, sebab tidak hadirnya Abu Bakar dan Umar dalam pertemuan itu adalah karena disibukkan oleh perdagangan, melakukan perjalanan dagang keluar Madinah pada saat itu. Dan juga disebutkan ada kemungkinan lain, ketidakhadiran mereka disebabkan karena mereka keluar dari Madinah, disebabkan perintah Rasulullah SAW untuk melakukan patroli militer. Sabda Rasulullah SAW, aku beriman kepada kejadian itu. Begitu juga Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Apa makna dari perkataan ini? Ini menunjukkan, ini menandakan keutamaan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dan keimanan mereka sudah berada di puncaknya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, mereka meyakini kisah tersebut, Abu Bakar, mereka akan meyakini kisah tersebut. Begitu juga Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana percayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana percayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah mereka hadir dalam pertemuan itu, kalaulah mereka hadir dalam majlis tersebut, tidak akan ada perasaan heran, perasaan kaget, apalagi meragukan. Yang ada hanya sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, karena Rasulullah sendiri memberikan rekomendasi kepada mereka. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru bagi mereka. Khususnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang paling mulia, manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliaulah yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan peristiwa perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Beliaulah yang membenarkan, orang pertama yang membenarkan peristiwa tersebut, yang mana pada saat itu manusia tidak mengakuinya, tidak beriman kepadanya. Beliau mengakui, mempercayai berita tersebut dengan perkataan beliau yang masyhur, in kana qala faqad sadaq. Kalau seandainya memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan hal tersebut, maka benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau mengatakan, kalau seandainya beliau menyampaikan perkara yang lebih hebat dari itu, maka aku akan membenarkan peristiwa tersebut, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Cukuplah perkataan ini sebagai hujah yang kuat dan sebagai bantahan bagi orang-orang yang ingin mengkritik hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut mereka hadis-hadis ini tidak bisa diterima oleh nalar, tidak bisa diterima oleh logika mereka. Padahal hadis-hadis tersebut telah dinyatakan sahih, dinyatakan hasan oleh para ulama yang mumpuni dalam bidang mereka. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat wahyu yang berbicara, baik itu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, maupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita mengimani sabda Rasulullah SAW juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Allah mengatakan, dan tidaklah Muhammad itu berbicara sesuai dengan kehendak hawa nafsunya, sesuai dengan kehendaknya sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW merupakan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut.